Halo, kembali lagi dengan saya Gustia Yusinta SW dari 6B Pendidikan Biologi. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang denyut nadi. Tujuan praktikum kali ini yaitu memeriksa denyut nadi, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi terhadap denyut nadi, dan mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Alat yang bahan digunakan yaitu meja periksa, stopwatch, spigonometer, stetoskop, bangku untuk latihan fisik, dan metronom. Jadi prosedur kerja pada video kali ini yaitu memeriksa denyut nadi secara palpasi. Jadi pilih mahasiswa, jadi saya menggunakan praktikan 2. Praktikan meminta untuk berbaring kelentang selama 2-3 menit, begitupun dengan kegiatan aktivitas lainnya. Setelah itu periksalah denyut nadi dengan 3 kali ulangan dan catatlah hasilnya. Posisi pertama yaitu terlentang dengan 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi selama 3 kali ulangan. Posisi yang kedua yaitu posisi duduk dengan 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi selama 3 kali ulangan. Posisi yang ketiga yaitu posisi berdiri dengan 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi dengan ulangan 3 kali. Aktivitas menyapu selama 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi selama 3 ulangan. Aktivitas selanjutnya naik turun tangga selama 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi dengan ulangan 3 kali. Aktivitas selanjutnya lari atau jogging selama 2-3 menit, kemudian mengukur denyut nadi selama 3 kali ulangan. Jadi ini merupakan data yang diperoleh dengan posisi tubuh duduk, berdiri, dan terlentang. Jadi dapat disimpulkan yaitu denyut nadi sangat berpengaruh bagi posisi tubuh. Untuk aktivitas berlari, naik turun tangga, dan menyapu diperoleh denyut nadi yang besar yaitu saat berlari. Jadi kesimpulannya denyut nadi terpengaruh oleh aktivitas fisik. Jadi tekanan darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri, tekanan darah seseorang meliputi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Nah, untuk pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik yaitu arteri radialis, arteri brachialis, arteri temporalis, arteri carotis, arteri femoralis, arteri popltea, arteri dorsalis pedis, dan arteri letus cordis. Yang pertama itu cara palpasi, jadi pemeriksaan tekanan darah dengan cara menyentuh, meraba, dan merasakan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Sarana dapat menggunakan spigonometer, prosedur dengan cara manset, dililit dengan tangan kanan atau dipompa sambil memegang arteri radialis. Sedangkan dengan cara auskultasi ini, pemeriksaan tekanan darah dengan cara mendengarkan suara-suara alami dalam tubuh dengan alat tertentu. Jadi pemasangan mindset yang tidak tepat itu dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan, sehingga tekanan darah yang dihasilkan lebih rendah dari yang normalnya. Data tekanan darah lebih kecil dari normalnya, sehingga apabila mindset dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan lebih besar dari normalnya. Untuk pemeriksaan tekanan darah pada posisi lengan kanan atas lebih akurat sebab jaraknya jauh dari jantung untuk menghindari suara bising pada saat pemeriksaan dibandingkan pada posisi lengan tangan di kiri atas yang dekat dengan jantung lebih bising dan menyulitkan pemeriksaan tekanan darah. Ada 5 jenis suara Korotkov. Yang pertama itu bunyi Korotkov 1, kontraksi ventrikel menyebabkan aliran darah balik mengenai katup IV, katup menutup dan membesar ke arah atrium sampai chorda tendiae menghentikan pembesaran ini. Untuk bunyi Korotkov 2, bunyi ini terjadi karena tertutupnya katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistole. Bunyi Korotkov 3 ini bunyi terdengar lemah, bergemuruh, dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastole. Bunyi ini tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antar dinding vertikal yang disebabkan karena masuknya darah dari atrium.
Nah, untuk bunyi Korotkov 4, bunyi timbul saat atrium berkontraksi untuk membawa darah ke ventrikel sehingga terdengar bunyi getaran. Untuk bunyi Korotkov 5 digunakan untuk mengukur tekanan diastolik. Terdapat perbedaan pemulihan denyut jantung antara atlet dan non-atlet, yaitu pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal akibat sering dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung efisien dan denyut nadi stabil. Sedangkan pada non-atlet jarang atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung lemah dan tipis akibat sering jarang dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung keras dan denyut nadi tidak stabil saat tiba-tiba melakukan aktivitas fisik. Jadi perbedaannya ketika berbaring maka jantung akan terdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat ia sedang duduk atau berdiri. Jadi hal ini karena ada efek gravitasi bumi. Pada saat berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena arah peredaran horizontal sehingga tidak melawan gravitasi dan kerja jantung. Nah, pada saat berdiri, tekanan darah pada posisi berdiri lebih tinggi daripada posisi duduk yang diakibatkan karena pada posisi berdiri tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan otot yang sedang berkontraksi untuk menopang berat tubuh. Jadi secara teoritis latihan fisik dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas, sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah yaitu ada usia, jenis kelamin, genetik, obesitas atau berat badan berlebihan, konsumsi garam, konsumsi potasium, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan merokok. Untuk tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Jadi tekanan darah tinggi pada pembuluh darah akan menimbulkan kelainan detak jantung yang akan menimbulkan gangguan kontraksi pada jantung yang menyebabkan seseorang sesak nafas. Sedangkan darah rendah itu menyebabkan pusing, sakit kepala dan lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju ke otak sangat sedikit. Baik, sekian dan terima kasih.